Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yawm yaumul khamis rabi' ashr min syahri Jumadal ula 1444 muqabil as-samin min syahr Desember 2022. Fama zilna fi darsina fi kulliyati al-Qur'an fi tafsir suratil Masad atau suratil Lahab. Fal'an nahnu fi ayah ar-rabi'ah. Fala hadha qabla an nadkhula ila ad-dars falyatafaddal li ikhwanina an yusami' al-matan barakallahu fikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qira'ah Hafs wa Ya'qub wa Amr wal Kisai. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Riwayat Kisai, ma aghni anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab. Qira'ah Warsh, sayasla naran dhata lahab. Sayasla naran dhata lahab. Qira'ah Tsani, sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Qira'ah Jumhur, wa imra'atuhu hammalatul hatab. Bismillah. Fi qoulihi ta'ala wa imra'atuhu hammalatul hatab wa kadzalik wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fa fi tafsir hammalatal hatab atau hammalatul hatab min haitsul i'rab qad arafna hammalatu marfu man yujib indaka batal. Hammalatu, apa i'rabnya hammalatu dengan hammalata? Hammalatu khabar mahdhuf taqdiruhu hiya. Hiya hammalatu. Hakada. Ayo anta taqul taqdiruhu hiya hammalatu. Hakada. Wa tarjih tsani Hammalata la hammalatu aidan mubtada min ain mubtada. Al-awwal khabar mahdhuf. Al-khabar min mubtada mahdhuf taqdiruhu hiya hammalatu, khalas. Wa tarjih tsani sifah min is imra'ah. wa imra'atuhu hammalatu, sifah dari imra'ah, dia perempuan pembawa kayu bakar. Baik. Wa hammalata hal mansub min imra'ah wa huwa mudhaf. wal hatab mudhafun ilaih. Hakada ليس ما تجيب سواء. Baik, hammalata dan hammalatu telah kami berikan takhrij dari i'rabnya. Sekarang
Apa makna dari hamalata atau hamalatul hatab? Telah terjadi ikhtilaf di kalangan ahli tafsir kepada dua pendapat al-khilaf. Al-qaulul awal, khilaf yang pertama, dan ini ucapan dari Ibnu Abbas dan juga dari Ad-Dhahhak dan juga dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, disebutkan kana tahmilu syauk fatatruhuhu ala tariqin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam liyaqirahu wa ashabahu wa hadha al-qawl alladhi rajahahu at-Tabari hina qala rahimahullah wa awla al-qawlain fi dhalika bis-shawab 'indi qaul man qala kana tahmilu syauq fatatruhu fi tariq Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li'anna dhalika huwa adhar ma'na dhalik. Maka ikhtilaf para ulama tentang permasalahan hamalata atau hamalatul hatab, pembawa dari kayu bakar. Maka ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya tadi kami sebutkan kembali kepada makna az-zahir. Hamalatul hatab mansub sebagai hal, dia keadaannya sebagai pembawa kayu bakar, dan hamalatul hatab sebagai khobar ataupun sifat dari imro'ah, dia adalah perempuan yang selalu membawa kayu bakar. Maka telah ditafsirkan oleh Ibnu Abbas rahimahullah atau radhiyallahu anhu bahwa dia membawa kayu bakar untuk menyimpannya di jalan di depan rumah Nabi, sehingga Nabi jika keluar akan terkena duri, dan jika para sahabatnya pun keluar menemui Nabi, di saat datang ke rumah Nabi, ke depan rumah Nabi akan terkena duri. Dan antum perlu mengetahui, kok kayu bakar bisa memberikan hadiah. Antum jangan pikir kayu bakar seperti kayu bakar di Indonesia, ranting-ranting dari yang kita lihat setiap hari, karet, ada durinya karet, dan ranting-rantingnya jika disebar di depan rumah kita, kalau keinjak akan kesakitan? Tidak. Namun, dan ini hakikah, kita memeriksa sendiri dan melihat sendiri, di Arab ranting-ranting ada yang namanya dinamakan pohon oak atau dom, dan itu yang kebanyakan tumbuh liar di depan-depan rumah ataupun di belakang rumah. Maka pohonnya itu, rantingnya misalnya satu jari kelingking, satu jari tengah rantingnya, atau dua jari tengah, maka sauknya, durinya satu kelingking. Terbayang seperti ini. Dan bukan satu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus berputar. Jadi satu ranting itu durinya sebesar ini, sebesar kelingking, dan sangat tajam. Dan berapa kali kita sudah pakai sendal jalan di tempat-tempat itu terkena, karena posisi dia seperti paku yang biasa dijadikan jebakan, seperti ninja dan sebagainya. Maka dia posisinya berdiri segitiga. Jadi durinya seperti ini. Jadi kita kalau menginjak ya terkena. Beda dengan duri di dalam dahan, durinya satu seperti ini. Ini enggak, 3. Jadi si duri itu akan cenderung kalau diinjak menancap, karena dia 3 posisi, 2 landasan, 1 ke atas seperti ini. Nah ini dalam satu, ini dahan seperti ini, 3 seperti ini, bukan 1 mending. Jauh berbeda dengan ranting-ranting di Indonesia.
Dan itu kami mempersaksikan sendiri bagaimana ranting di Yaman. Dan ini di Makkah. Sama cuacanya dan sama jenis dari pohonnya. Maka ini tafsir Ibnu Abbas yang pertama, bahwa yang diinginkan adalah dulu istrinya itu membawa kayu bakar, dan kayu bakarnya disebar. Duri-durinya sangat tajam dan banyak. Satu dahan, satu ranting, duri-durinya banyak sekali. Makanya ini pertama ucapan Ibnu Abbas. Dan tafsir Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan silsilah Al-Aufiyin yang pertama. Dan silsilah Al-Aufiyin dari Muhammad ibn Sa'ad, haddatsani abi, haddatsani ammi, haddatsani abi, an abihi, an Ibnu Abbas. Telah kami berikan di pelajaran yang lalu di tafsir Di tafsir An-Nas. Maka silsilah Al-Aufiyin telah kami sebutkan siapa Muhammad ibn Sa'ad. Dia adalah Muhammad ibn Sa'ad ibn Muhammad ibn Al-Hasan Al-Aufi. Dan siapa pamannya dan siapa yang lainnya. Kesimpulannya, sanad yang masyhur dengan silsilah Al-Aufiyin ini sanadnya dhaif. Maka mereka perawi-perawinya adalah rawi-rawi yang dhaif. Maka sanadnya di sini pun dhaif dari Ibnu Abbas, dan berkesendirian Ibnu Abbas. Maka selesai dari sanad Ibnu Abbas, sanadnya dhaif. Kemudian dari Dhahhak, telah datang dari Dhahhak, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, Anil Hasan, sami'tu Aba Mu'ad yaqul haddatsana Ubaid qala sami'tu Ad-Dhahhak. Dan siapa yang diinginkan dengan Ad-Dhahhak? Ad-Dhahhak huwa Ibnu Muzahim. Ad-Dhahhak Ibnu Muzahim Al-Hilali. Dia masyhur dengan mufassir di zamannya, tafsir Ad-Dhahhak. Dan Ubaid di sini Ibnu Sulaiman Al-Bahili. Maka berkata Abu Hatim la ba'sa bihi. Dan Abu Mu'ad Al-Fadl Ibnu Khalid Al-Marwazi. Di sini Abu Mu'ad rawi yang majhul, di mana dia mempunyai murid dua atau lebih dan tidak ditausik oleh para ulama, kecuali Ibnu Hibban memasukkannya di kitab As-Siqat. Maka dia majhulul hal, karena tausik Ibnu Hibban mutasahil, tidak dianggap, apalagi memasukkan di kitabnya As-Siqat. Dan sanad yang ketiga, sanad yang datang dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Yunus, akhbarana Ibnu Wahab qala Ibnu Zaid. Maka sanad ini sanad yang sahih, karena Yunus ibnu Abdul A'la, dan dia rawi yang thiqah. Dan Ibnu Wahab, dia Abdullah ibnu Wahab dari ulama ahli Mesir. Kemudian meriwayatkan dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam. Dia adalah anak dari Zaid ibnu Aslam, tabi'i yang ahli tafsir. Kemudian diriwayatkan tafsirnya kepada anaknya Abdurrahman, maka Abdurrahman lebih masyhur dari bapaknya dari ilmu tafsir. Maka pada hakikatnya Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam dia rawi yang dhaif. Namun di sini dia tidak meriwayatkan, murid-muridnya yang meriwayatkan dari dia tentang tafsirnya. Maka wallahu a'lam, tafsirnya di sini tafsir yang sahih, dan para ulama pun mengambilnya. Dan saya pun menanyakan perkara ini kepada Syekh Adil tentang periwayatan ini.
Padahal beliau kalau meriwayatkan hadis dhaif. Namun di sini ujung dari ucapannya dia, apakah bisa diambil tafsirnya? Beliau menjawab, insya Allah bisa diambil, dan dia juga masyhur dari mufassirin di zamannya. Alhamdulillah. Dan perkara dari tafsir yang kita sebutkan tadi, maka yang sahih adalah tafsir Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam. Maka semuanya di sini periwayatannya dhaif, kecuali periwayatan dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam. Maka dari sinilah Imam At-Tabari merojehkan dari tafsir yang pertama. Kemudian tafsir yang kedua yang terjadi khilaf, maka ucapan yang kedua ditafsirkan oleh Mujahid dan Qatadah. Maknanya bukan dia pembawa kayu bakar dan menyebarkan duri-duri di depan rumahnya, tetapi kana tamsi bin namimah. Dikinayahkan sekarang, bukan ala dhahir. Bahwa kayu bakar yang membakar itu dikinayahkan dengan tukang namimah. Karena tamsi bin namimah, dulu dia itu penyebar fitnah, mengambil ucapan-ucapan dari para sahabat ataupun dari Nabi, dari istrinya, dari yang lainnya, disebarkan. Muhammad melaksanakan demikian, Muhammad fa'ala kada, Muhammad fa'ala